Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS di Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali di percakapan pasca observasi bersama Bapak Mariono, guru bahasa Inggris di SMKS di Majalengka, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Sri Rahayu atau lebih akrab disapa Ibu Ayu sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Ayu. Assalamualaikum Pak Mariono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Baik, mungkin langsung saja. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak kepada Bapak Mariono terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Pak, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung, Pak? Baik, kalau ditanya terkait perasaan karena belum terbiasa Ibu ya. Sejujurnya saya sedikit merasa gugup, grogi ya. Gitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah suasana pembelajaran bisa dikendalikan dan pada akhirnya di akhir pembelajaran alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah memuaskan. Alhamdulillah ya Pak ya, dan saya juga lihat memang sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Bapak, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Ya, baik, untuk tahapan atau langkah tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan kemudian untuk area pengembangan seperti yang sudah saya laksanakan di kelas, ada dua area pengembangan yang saya coba untuk kembangkan. Yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan atau kognitif.
Dan yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan atau psikomotor. Untuk area pengembangan pengetahuan atau kognitif yaitu eh, siswa memahami dan menerapkan tentang penggunaan kata kerja beraturan dalam teks audio giving opinion, agreement, and disagreement. Itu untuk area pengembangan yang pertama atau pengetahuan. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua yaitu area pengembangan keterampilan atau psikomotor, siswa mendengarkan dan menyimak listening ya, karena keterampilannya listening tentang penggunaan kata kerja beraturan dalam teks audio giving opinion, agreement, and disagreement. Gitu Bu. Jadi ada 2 area pengembangan yang saya kembangkan. Oh, baik. Baik Pak, jadi area pengembangan untuk peserta didiknya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Betul. Ada tadi juga ada listening, dan apalagi gitu ya, kalau saya agak kurang paham bahasa Inggris, saya bukan guru bahasa Inggris gitu. Bapak udah dengan baik memberikan area pengembangan ke peserta didik seperti itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Ya. Bagi peserta didik tersebut. Tentunya terkait dengan area pengembangan atau keterampilan lain yang sudah saya sampaikan, saya yakini di mata pelajaran dan guru yang lain pun terdapat kekurangan atau hambatan, tetapi pada umumnya semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu Ibu ya. Tapi tetap masih ada kekurangan. Baik. Sudah berjalan dengan baik, sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya Pak ya. Memang wajar lah, itu saya juga suka begitu Pak gitu. Jadi tidak semuanya berjalan dengan sangat sempurna ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut di kelas? Terkait hambatan atau kekurangan, masih terlihat Ibu ya, siswa yang tidak ingin terlibat begitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Artinya siswa tersebut masih terlihat tidak begitu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu salah satu kekurangan atau hambatan yang saya temui di lapangan. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau malas untuk terlibat mungkin ya Pak ya, hanya mengandalkan teman seperti itu. Padahal Bapak saya lihat kemarin itu sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, jadi disesuaikan dengan gaya belajarnya, ada yang visual, auditori, dan kinestetik, tapi tetap saja ya Pak ya ada kekurangannya seperti itu. Nah Pak, kira-kira nih menurut Bapak kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Mengapa mereka kurang aktif atau kurang antusias, tidak mau terlibat dan lain-lain? Padahal kalau saya lihat Bapak itu sudah berusaha untuk memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya, dengan begitu variatif, dengan proses diferensiasi prosesnya sudah cukup lumayan berjalan baik gitu. Nah, menurut Bapak seperti apa? Ya. Mungkin untuk solusi pemecahan masalah untuk yang ke depan adalah saya akan lebih jeli ya begitu untuk membagi kelompok berdasarkan tipe dan gaya belajar mereka, dengan harapan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Dan ditambah juga ini mungkin yang lebih harus dikembangkan yaitu adalah pengembangan ice breaking ya, pemecah mungkin ketegangan di awal begitu ya. Terus kemudian juga beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti harapannya siswa itu bisa merespon ya, kemudian juga bisa beradaptasi dengan cepat, tentunya juga dengan rileks selain cepat itu. Begitu rencananya. Memang ya Pak ya, mungkin di sebagian besar peserta didik bahasa Inggris itu pelajarannya. Betul, apalagi gini Bu, bahasa Inggris itu di Indonesia itu sebagai bahasa asing Ibu ya. Asing, ya, bahasa asing di mata beberapa anak susah ya Bu ya gitu. Mungkin ini tambahan ya sedikit pengetahuan mungkin buat ibu-ibu ini mungkin ya. Jadi di dunia ini kegiatan pembelajaran bahasa Inggris itu, bahasa Inggris lah ya umumnya itu terbagi menjadi 3 Ibu ya. Yang pertama bahasa Inggris sebagai bahasa ibu ya. Dari anak atau orang tersebut lahir, tumbuh, berkembang, menikah dan meninggal, itu perannya bahasa Inggris itu sebagai bahasa ibu. Contohnya Inggris
Australia, Kanada, itu bahasa ibu, bahasa Inggrisnya itu ya sebagai bahasa Sundana gitu ya kalau di kita. Nah, terus kemudian juga ada peran bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua, sebagai bahasa nasional di negara tersebut. Itu bisa kita cross check dari pelajaran sejarah karena ini juga ada hubungannya dengan sejarah ya. Inggris itu menguasai 1/3 wilayah di dunia, artinya 73-an, 70 lebihan lah negara di dunia itu jajahan Inggris. Dan ini implikasinya ke bahasa. Bahasa akhirnya pakai bahasa internasional itu ya Pak. Salah satunya adalah India. India bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Iya betul. Malaysia bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Itu karena beberapa negara tersebut jajahan oleh Inggris. Coba kalau kita dulu dijajahnya saya juga pernah Bu. Tapi lebih enak Bu daripada dijajah sama Belanda ya sepertinya. Kenapa bahasa Belanda? Tidak, karena Belanda itu kurang kuat Bu. Angkatan Laut Inggris itu yang terkuat pada zaman dahulu begitu ya, sebelum ada senjata yang sekarang. Kalau sekarang kan banyak Bu ya, ada nuklir di bom itu juga udahlah beres gitu ya. Nah terus kemudian bahasa Inggris itu ada yang ketiga, bahasa sebagai bahasa asing. Salah satunya sebagai bahasa yang memang kalau tidak diwajibkan untuk belajar ya tidak akan dipakai. Ya salah satunya adalah negara kita. Ya kita nih punya bahasa ibu. Ya bahasa ke daerahnya, ada Batak, Sunda, Jawa dan sebagainya. Kemudian juga kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ya kemudian kita bahasa Inggris itu adalah posisi bahasa asing gitu ya, makanya jadi si anak tuh harus benar-benar dari nol dulu ya Pak ya gitu. Bukan berarti saya yang ada di bahasa Inggris pintar, enggak Bu ya. Kenapa? Ya pengen bisa begitu Bu ya. Pengen bisa begitu. Nah itulah kenapa India, Malaysia dan negara-negara jajahan Inggris itu kegiatan pembelajaran ketika rapat dan lain-lain itu memakai bahasa Inggris. Kalau di kita mah itu bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Coba ya kita tuh gimana caranya biar bahasa Inggris tuh bisa dijadikan sehari-hari juga gitu Bu ya. Jadi dua lah. Untuk mendorong itu Bu, saya mungkin ya meluangkan waktu lah untuk anak-anak ada eskul bahasa Inggris, kemudian juga ketika di pentas seni atau kenaikan kelas itu sudah dimunculkan gitu ya, karena terbiasa. Ya di sini tuh ada ekskul bahasa Inggris tuh, jadi kebetulan Bapak sendiri yang jadi pembinanya. Apalagi kalau diri semua lebih banyak juga anak-anak yang mau keluar. Iya, iya. Kalau mengandalkan di KBM biasa saya rasa sangat kurang Ibu, ya begitu. Apalagi mengandalkan pembelajaran yang sudah diplot sebetulnya begini Ibu ya, buku pembelajaran yang disiapkan oleh pemerintah itu ada tingkatan yang paling mungkin ya tanggal kesekian, tetapi basicnya itu yang anak-anak masih pelengah-pelengah itu mungkin sering lupa karena gurunya juga dulu itu mungkin tidak memahami, tidak begitu menguasai dan lain-lain begitu. Jadi ketika disampaikan nih di anak tangga yang kesekian itu yang bawahnya teh betul. Lagi vocabnya ya Pak ya, jadi vocabnya tuh ini masih nggak tahu kan arti yang gitu kan, harus bahasa Inggris harus vocabnya tuh. Itu ya jadi memang di bahasa Inggris sangat perlu juga ice breaking gitu ya Pak ya. Jadi kalau nggak dengan ice breaking anak juga bete. Betenya ngerti itu caranya gitu. Tapi alhamdulillah saya ngelihat gitu ya si anak itu dengan belajar sama Pak Mariono itu ya lebih happy lah gitu, jadi lebih mudah-mudahan. Saya kan sering nanya juga ke peserta didik gitu, Neng gimana belajar sama Pak Mario? Enak sama Pak Mario mah gitu, terus orangnya bisa ini paham ke kita kata gitu. Itu kan seperti itu. Nah Bapak baik, itu adalah rencana kedepannya ya Pak ya, nanti proses pembelajaran di kelas Bapak akan menyesuaikan dengan gaya belajar, meskipun kemarin juga kan sebenarnya sudah ya Pak ya, cuma mungkin akan dioptimalkan kembali seperti itu, kenyamanan murid dan menggunakan gaya belajar visual, kinestetik dan auditori seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya ya Pak ya.
saya tunggu nih Pak ceritanya nanti bisa direalisasikan atau tidak gitu. Jadi seperti apa lagi nanti Bapak mungkin ada terobosan baru tentang hal ini biar anaknya itu lebih ini lagi, lebih maksudnya lebih antusias lagi untuk mempelajari bahasa, atau kalau bisa mereka gimana caranya biar jadi terpancing buat berbicara bahasa Inggris sehari-hari begitu. Termotivasi begitu ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Baik, untuk rencana tepatnya Ibu ya belum saya tentukan untuk tanggalnya, tapi insya Allah Ibu ya akan segera saya perbaiki dan saya laksanakan gitu. Nanti saya konfirmasi lagi ke Ibu. Ya baik. Baik Bapak akan, berarti intinya Bapak akan lakukan secepatnya ya Pak ya. Dan saya juga memang percaya kalau Pak Mario itu selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu gitu. Dan jadi apa yang Bapak Mariono rencanakan sekarang itu saya percaya pasti akan direalisasikan sebenarnya seperti itu. Ini tergerak ya Pak? Tergerak ada yang menggerakkan juga. Tapi saya juga banyak karena setiap orang itu banyak, ada seperti saya juga banyak kelemahannya gitu. Jadi saya juga kadang belajar dari orang-orang sekitar Bu gitu, dari Pak Mariono gitu. Pak Mariono itu ternyata bicara dengan anak tuh seperti itu gayanya biar disukai anak gitu, karena memang Pak Mariono itu terkenal disukai anak Bu di sini gitu. Mudah-mudahan Ibu. Pendidikan akan berhasil kalau siswa itu suka dulu sama gurunya. Iya betul. Jadi saya tuh sedikit niru, gitu ternyata Pak Mariono. Saya tuh suka ngintip lah itu istilahnya gitu Bu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini akan bisa direalisasikan secepatnya. Baik, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada pengajar praktik yang sangat luar biasa ini gitu, yang selama ini sebenarnya selalu memotivasi saya, memberi bimbingan kepada saya, yaitu kepada Ibu Ayu, untuk memberikan umpan balik atau pendapat-pendapatnya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi, atau mungkin Ibu sudah melihat video kegiatan observasinya, maka silakan diberikan tanggapan Ibu. Ya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari percakapan yang dilakukan oleh Ibu Ike dengan Pak Mariono sudah sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang dipelajari dari teknik coachingnya ya Bu ya. Sehingga Pak Mariono juga sudah begitu gamblangnya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran Pak Mariono untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kemarin hasil observasi yang sudah dibicarakan, baik itu di pra-observasinya atau ketika observasinya, yang alhamdulillah hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi yang kalau menurut saya sudah sempurna. Terima kasih Ibu. Semoga ini atas bimbingan Ibu gitu ya. Kalau saya itu memang betul-betul hanya mendampingi Pak. Ayah belajar lah sama Ibu. Ayah mendampingi. Ada yang tidak tahu pasti nanya lah ke Ibu gitu. Yang sebenarnya memang kan hampir semua calon guru penggerak itu seanak saya. Anak saya udah mungkin seusia sama Bapak sama Bu Ike gitu. Jadi saya menganggap semuanya itu anak saya yang memang harus didampingi gitu. Mudah-mudahan dengan pendampingan keberadaan saya di sisi Bu Ike dalam menuju lulus di guru penggerak nanti bisa berdampak baik untuk pendidikan ke depan. Dan semoga silaturahmi kita juga tetap terjaga ya. Ibu juga kenal Iya Pak. Semangat untuk daftar CGP-nya Pak. Dia doakan lagi, ayo. Ini masih ada waktu Pak sampai tanggal 27. Ayo, SI mah. Sekarang 27 Oktober. Masih ada seminggu, masih cukup lah. Cuma ngisi CV gitu. Kata Pak Mar itu masih banyak pekerjaan dan masih banyak yang harus dipikirkan. Pekerjaannya sambil jalan. Iya Pak. Ayo Pak. Mumpung ada kesempatan kan angkatan 12 belum tentu. Sekarang memang betul di sekolah kita sekarang di sekolah SD Wetan 7 5 orang. Kan
Iya, kemarin-kemarin kan nggak ada karena berbenturan dengan PPG. Sok atuh ngerakeun ceuk. Aya ibu di dia tapi guru penggerakan. Iya. Iya, iya Bapak juga. Sekarang Pak masih ada waktu. Bismillah. Saya santai benar. Suti tinggal ngajak saya aja gitu atau yang lain gampang. Iya, saya lihat juga Bapak memang udah bagus di pembelajaran kemarin juga udah dilihat videonya sudah bukan seperti guru penggerak gitu ya. Belajarkan mungkin itu juga karena bimbingan Bu Ike ini ya yang diferensiasinya juga diterapkan gitu, yang sosial emosionalnya juga dipakai. Itu Pak Mariono sudah bisa masuk di situ. Jadi nanti kalau ketika di guru penggerak tinggal oh iya yang dulu gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu pengajar praktik Ibu Ayu dan juga Pak Mariono, terima kasih banyak nih sudah bersedia saya observasi. Atur nuhun. Saya akhiri saja percakapan pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya atau misalnya kata-kata yang tidak atau kurang berkenan di hati. Tidak. Mudah-mudahan lancar Ibu, semuanya sehat. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ya.